Ada sebuah hadis Musaddad mendapatkan hadis ini dari Bishr bin Mufaddal. Bishr mendapatkan daripada Salamat bin Alqamah. Salamat bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin. Dari Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, Gala Abul Qasim, berkata Nabi SAW atau bersabda Nabi fil Jum'ah, tentang hari Jumat, sa'ah la yuafiquha muslimun qa'imun yusalli fasa'alallaha khairan illa a'tahu. Di hari Jumat itu ada satu waktu tidak bertepatan seorang muslim berdiri sholat atau berdoa di saat tersebut, fas'alallaha khairan, lalu seorang hamba muslim tadi itu memohon kepada Allah khairan, kebaikan, illa a'tahu, kecuali akan Allah berikan kepada dia. Ada riwayat la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa gaimun. Di sini tidak ada wahwanya. Ada riwayat wa huwa gaimun yusalli. Ada juga yang mengatakan sa'ah la yuwafiquha abdun yastaghfirullaha illa ghufiralah. Ada riwayat inna fi yaumil jum'ah la sa'ah la yuwafiquha muslimun gaimun yusalli yas'alullah sya'an illa a'tahu iyyah. Walhasil pada intinya, pada hari Jumat ada satu waktu, jika bertepatan seorang hamba muslim memohon kepada Allah di waktu tersebut, akan diijabahi oleh Allah, akan diberikan apa yang dia minta oleh Allah kepadanya. Tapi memberikannya di situ itu bisa langsung, dalam waktu dekat ia akan mendapatkan apa yang dia minta. Bisa diberikan kepada dia bukan di dunia, tapi ditabung oleh Allah, disimpan oleh Allah untuknya kelak di akhirat. Lah waktunya disebutkan di situ nggak panjang, nggak lama, singkat, pendek. Karena itu dikatakan di sini waqala biyadihi. Waqala, Nabi berkata biyadihi, dengan tangannya. Wa wada'a unmulatahu ala batnil wusta. Unmula, ujung jari ini, ala batnil wusta wal khinzir. Wal khinsir. Jadi sedikit waktunya, kecil, atau waktu yang sebentar katanya Nabi. Waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat sedikit, bukan seharian penuh, enggak. Dikatakan oleh para ulama, yang paling arjah, pendapat yang paling arjah itu 3. Jadi ada 40 perbedaan pendapat kapan waktunya itu. Tapi yang paling arjah itu ada 3. Yang pertama, bahwa waktunya itu berpindah-pindah, nggak menetap di jam yang sama dari Jumat ke Jumat yang lain. Jumat sekarang mungkin jam ini,
Jumat yang akan datang mungkin jam ini nggak menetap, berpindah-pindah. Seperti Lailatul Qadar. Dan itu diterjih oleh Imam At-Tabari, Al-Muhib At-Tabari. Yang kedua, terjadinya waktu tadi itu di akhir waktu siang. Dan itu dipilih oleh Imam Ahmad yang dinukil dari Al-Ala'i dari Imam Syafi'i. Akhir waktu siang. Yaitu menjelang terbenamnya matahari. Yang biasa disebut dengan Sa'ah Fatimiyah. Kemudian yang ketiga, antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya sholat. Dan ini ditashih oleh Imam An-Nawawi. Ditashih oleh Imam An-Nawawi. Antara duduknya imam di atas mimbar sampai dengan selesainya sholat. Imam Ibnu Hajar berkata, wa ma ada thalatha dhaif au mauquf. Selain tiga ini, dhaif atau mauquf. Pada intinya, hikmah disembunyikannya itu agar kita sebagai muslim, mukmin, benar-benar meluangkan waktu hari Jumat khusus untuk memperbanyak ibadah daripada hari-hari lainnya. Masuk masjid itu kadang orang muslim seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Selain hari Jumat kadang nggak masuk masjid. Masa iya sudah seminggu sekali masuknya mepet. Ketika khotib di atas mimbar atau ketika mau qomat. Nah ini harus dirubah. Harus dirubah. Jadi harus menghadiri Jumatan itu jauh sebelum azan. Kerja sudah dalam Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak cukup. Jumat kita buka tapi tutup lebih awal. Masih kerja, tutup lebih awal. Biasanya tutup zuhur. Ini karena Jumat tutup jam 9:30. Nah, atau jam 10, 10:30 sudah harus ada di masjid. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi males. Lah kalau dilihat usia, sampai kapan? Sampai kapan kita mau merubah diri kita sendiri ini, sampai kapan? Sampai hari Jumat pun kita masuk masjidnya itu sesaat, sebentar. Nah, karena itu harus diawali untuk hari Jumat, masuk masjidnya. Jadi sudah menyiapkan diri, berangkat. Mewajibkan kepada dirinya itu 10:30 saya harus sudah ada di masjid. Nah. Apa yang dilakukan? Banyak yang perlu dilakukan. Nah. Ada surat-surat yang dianjurkan untuk kita baca pada hari Jumat. Ada sholat yang diajarkan untuk kita lakukan di hari Jumat 4 rakaat, setiap rakaatnya setelah Fatihah 50, surah Al-Ikhlas, yang memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat besar, tidak meninggal kecuali kita telah diperlihatkan tempat kita di surga. Kemudian dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Banyak tugas kita pada hari Jumat itu. Nah, tinggal kita lakukan. Lah kalau kita nggak berangkat awalan, kapan?
Nah, kapan lagi? Sedangkan usia dari Jumat ke Jumat itu tambah, bukan berkurang, tambah. Nah, karena itu fungsinya disembunyikan seperti malam Lailatul Qadar agar kita ini benar-benar meluangkan waktu pada hari Jumat untuk beribadah, karena hari Jumat ini hari yang mulia. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Ya, di hari Jumat ini Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat Allah dijadikan oleh Allah terbitnya matahari yang paling mulia itu pada hari Jumat. Khairu yaumin tala'at fihi syamsus. Nah, hari Jumat itu hari yang terbaik ketika terbitnya matahari. Nah, karena itu jangan disia-siakan. Apalagi kalau kita perhatikan para aulia, para ulama, mereka itu hari Jumat udah benar-benar fokus mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diri mereka dengan Allah. Bahkan keburukan terjadi pertama setelah meninggalnya Rasulullah, mundurnya orang-orang berangkat ke Jumatan. Itu keburukan pertama yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah, mundurnya. Merosotnya. Sebelumnya, mereka ada yang dari subuh tidak pulang sudah, sampai Jumatan. Ada yang pulang cuma sebentar, kemudian balik. Kita enggak subuhnya enggak ke masjid, kemudian Jumatan mek nyungu. Berangkat kate komat, mlebu masjid sembahyang. Setelah sholat itu pun langsung gopo. Kemudian kepingin rezekinya ngalir seperti air terjun dan lain sebagainya. Ya enggak iso. Seperti kencingnya orang yang kena prostat, tes, nggak bisa lancar, tersumbat buntu. Kenapa? Ya apa? Masuk masjid tak kerasan, masuk masjid sebentar sudah masuknya dikatakan yang terakhir keluarnya paling cepat. Naudzubillah min dzalik. Jadi waktunya singkat, tapi karena waktunya itu nggak diketahui. Sehingga kita perlu menggunakan waktu-waktu dari Jumat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ kalimatnya ghaimun yusolli nggak harus berarti harus sholat, enggak. Karena orang menunggu sholat itu dianggap sholat. Kemudian ghaimun yusolli nggak harus sholat, tapi juga berdoa, memohon kepada Allah. Karena ada riwayat yang lain meminta ampun kepada Allah. Nah, karena itu semoga kita bisa memanfaatkan hari Jumat dengan semaksimal mungkin meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.